Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Kembali hadir Buletin Jawa Timur yang menyuguhkan informasi-informasi pilihan dari beberapa kabupaten kota di Jawa Timur. Untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2020 bersama saya Henti Ludiana. Informasi pertama datang dari Agustin Merdekawati R. Sal Nganjuk membawa kabar 9 bulan 7 kali diguncang gempa. Selama 9 bulan terakhir, Kota Nganjuk sudah 7 kali diguncang gempa. Namun beruntung kekuatan getaran hanya rendah hingga tidak mengakibatkan kerusakan pada bangunan. Getaran gempa di Nganjuk yang rata-rata hanya 2-3 skala Modified Marshall Intensity dan pusat gempa yang dirasakan hingga Nganjuk mayoritas berada di luar daerah. Seperti gempa yang terjadi sekitar pukul 15.27, pusat gempa terjadi di selatan Pacitan, gempa tektonik di kedalaman 64 km berkekuatan 5,1 skala Richter. Getarannya dirasakan mulai dari Sawahan hingga Kota Nganjuk. Observer Stasiun Geofisika Kelas 3 Sawahan Akbar Riyadi Setiadi mengatakan, getaran yang dirasakan warga di Sawahan dan Nganjuk akibat aktivitas subduktif lempeng Indo-Australia di selatan Jawa dan gempa bumi menengah pergerakan sesar turun. Dipastikan untuk wilayah di Kecamatan Sawahan dan Nganjuk getarannya hanya skala 2-3 mmi. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Dari Nganjuk kita menuju ke Sidoarjo. Ada Panji Harto, Suara Sidoarjo, membawa kabar Gedung MPP Lingkar Timur kembali difungsikan pasca digunakan sebagai tempat isolasi penderita COVID-19. Sahabat, Gedung Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Sidoarjo yang ada di kawasan Lingkar Timur kembali difungsikan. Sebelumnya gedung MPP digunakan sebagai tempat isolasi bagi pasien COVID-19 kategori orang tanpa gejala. Ari Suryono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo pada Suara Sidoarjo Senin kemarin menyampaikan, difungsikannya kembali gedung MPP di Lingkar Timur dimulai sejak 1 September 2020. Pasca difungsikannya kembali, pelayanan tersebut akan dibuka secara bertahap. Kami dari DPMP TSP sudah diizinkan oleh tim gugus tugas untuk membuka kembali layanan MPP mulai awal September 2020 ini. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh tim gugus tugas. Apabila ada masyarakat yang memerlukan layanan dan harus bertemu dengan petugas, DPMP TSP sudah sediakan fasilitas janji temu sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama sambil tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Dari RGRFM Tulungagung ada Mega Kristi membawa kabar pertemuan rutin IKO dan PKK. Telah diadakan pertemuan rutin IKO dan pertemuan rutin PKK bertempat di ruang sidang Prajamukti kantor Pemkab Tulungagung, diikuti sekitar 60 orang terdiri dari ibu-ibu anggota IKO Pemkab Tulungagung dan tim penggerak PKK tingkat kecamatan. Dalam kesempatan tersebut, Syuk Marioto Birowo sebagai penasihat IKO dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum hilang, maka untuk itu semuanya harus mentaati protokol kesehatan. Dengan adanya gebrak masker yang diikuti oleh Bapak Forkopimda dengan didampingi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sesuai arahan Bapak Menteri Dalam Negeri dan arahan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, yang mana diharapkan kita melaksanakan gebrak masker dan gebrak masker berjalan dengan lancar berkat kerjasama antara PKK, Dharma Wanita, IKO disponsori oleh Bapak-Bapak alumnus STPDN dan organisasi wanita. Dalam pertemuan kali ini, dihadiri narasumber dari Dinas Kesehatan Dr. Ana yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini masih berlangsung lama dan tidak akan berakhir, sehingga masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Penggunaan masker saat ini sangat dianjurkan untuk mencegah penularan COVID-19. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulungagung. Berikutnya ada Kholik Maulidi dari Ralita Pamekasan membawa kabar Bupati Pamekasan sebut 3 kunci sukses tidaknya pembangunan suatu daerah. Badrut Tamam, Bupati Pamekasan menilai sukses atau tidaknya pembangunan suatu daerah dipicu oleh 3 hal. Pertama, komitmen pimpinan. Yang kedua, kerja cepat dan pelayanan aparatur sipil negara yang profesional. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat di wilayah itu.
Bupati muda ini berupaya semaksimal mungkin di masa kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Rajai akan terus memupuk komitmen pemerintahan sebagai alat perjuangan mewujudkan Kabupaten Pamekasan yang receh, pecreh, torparcuke. Bupati Badrut akan terus fokus pada 5 pokok program utamanya, yakni reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang terus dirancang dengan berbagai terobosan baru. Komitmen pemerintahan ini terus bisa semakin kita pupuk dengan baik karena sukses tidak hanya pembangunan itu menurut saya komitmen pemimpin, yang kedua adalah kerja cepat dan profesional aparatur, yang ketiga partisipasi masyarakat. Salah satu program pembangunan ekonomi yang kini tengah berjalan adalah pelatihan 2.500 orang calon wirausaha baru yang nantinya akan diarahkan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing menuju terciptanya 10.000 wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan selama 5 tahun di masa kepemimpinan Bupati Badrut Tamam dan Wakil Bupati Rajai. Halik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Kita menuju ke Persada FM Kabupaten Blitar. Ada Ninda Alivia membawa kabar. Hingga kini belum ada desa di Kabupaten Blitar yang mengusulkan dropping air bersih. Menginjak awal September tahun 2020, masyarakat di Kabupaten Blitar belum mengeluhkan kekurangan air bersih. Hal itu terlihat di musim kemarau ini belum ada surat permintaan dropping air bersih. Demikian dikatakan Suratman, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Blitar. Ia menuturkan sudah mengantisipasi sejak dini adanya kekeringan yang mengakibatkan kekurangan air bersih. Satu di antaranya memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak bulan Mei 2020 yang lalu, di mana mereka bisa mengirim surat ke BPBD jika membutuhkan air bersih. Ada 6 kecamatan yang menjadi perhatian bakal terjadinya kekeringan seperti tahun sebelumnya, di antaranya Kecamatan Nglego, Wonotirto, Wates, Panggung-Rejo, Kadembangan, dan Bakung. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ada 1 desa di daerah Wates yang akan mengajukan surat permintaan dropping air bersih, sehingga pihaknya memastikan akan memfasilitasinya. Biasanya ya, tahun-tahun lalu itu di 6 kecamatan selatan dan 1 kecamatan utara. Jadi mulai dari Wates, Nangun, Panggung-Rejo, Bakung, Wonotirto, Kadembangan, dan Lego. Suratman menambahkan berakhirnya musim kemarau kali ini sulit diprediksi, namun ia memastikan akan tetap waspada jika sewaktu-waktu terjadi kekeringan di wilayah Kabupaten Blitar. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Berikutnya ada Anjani dari Suara Ngawi membawa kabar. Usai zona kuning, Ngawi jadi terbaik di Jawa Timur penanganan COVID-19. Kabupaten Ngawi yang kini berubah menjadi zona kuning atau daerah dengan resiko rendah penularan COVID-19 di Jawa Timur. Dan Wakil Bupati Ngawi Oni Anwar terus menghimbau warganya agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap disiplin, terus semangat laksanakan protokol pencegahan COVID-19 secara maksimal. Dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan pun gencar dilakukan bersama. Forkopimda juga berbagai elemen masyarakat bangun kesadaran untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kabupaten Ngawi tercatat sebagai daerah dengan penanganan COVID-19 terbaik di Jawa Timur. Dan dari data Dinas Kesehatan Jawa Timur, untuk resiko penyebaran di Kabupaten Ngawi 10,6%, sedang kematian 2,4%. Anjani, LPPL, Suara Ngawi. Dari Suara Kota Probolinggo ada Devi Aprilia membawa kabar. Wali Kota Habib Hadi apresiasi karya peserta vlog dan video Hari Jadi Kota Probolinggo. Setelah melalui proses penjurian yang panjang, hadiah pemenang lomba vlog dan video makan nasi jagung dalam rangka Hari Jadi Kota Probolinggo ke-661 akhirnya diserahkan secara langsung oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin dan didampingi Wawali Muhammad Sofis Subri. Penyerahan hadiah tersebut terasa istimewa karena diserahkan di Pantai Permata Pilang bersama dengan agenda Goes Wisata Lingkungan yang merupakan rangkaian Hari Jadi Kota Probolinggo. Lomba vlog dibagi menjadi 2 kategori, yakni untuk tingkat organisasi perangkat daerah diambil 10 pemenang dan untuk umum diambil 10 pemenang. Sedangkan untuk pemenang juara video makan nasi jagung yang hadiahnya dari uang pribadi Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, ini juga langsung diserahkan di Pantai Permata Pilang. Dalam video vlog yang paling menarik tersebut adalah peserta yang mengambil tema tentang pembangunan infrastruktur yang tersendat di Kota Probolinggo. Beliau mengatakan bahwasanya hal itu menjadi salah satu pukulan untuk pemerintah untuk ikut bersama-sama membangun Kota Probolinggo semakin luar biasa kembali. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Berikutnya kita menuju ke Pradia Surat Tuban. Ada Kuswatun Anissa membawa kabar BPBD Tuban siapkan 3 mobil tangki untuk dropping air bersih.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tuban telah menyiapkan 3 mobil tangki yang siap untuk mendistribusikan air ke wilayah yang mengalami dampak kekeringan. Kalaksa BPBD Tuban Yudi Irwanto mengatakan, selain 3 mobil tangki milik BPBD, pihaknya juga bekerja sama dengan PDAM Tirta Lestari untuk memenuhi kebutuhan jika diperlukan. Yudi juga mengatakan, hingga saat ini Bupati Tuban Fatulda belum mengeluarkan surat status bencana kekeringan sebab meski telah memasuki puncak musim kemarau, tetapi belakangan ini masih terjadi hujan di beberapa kecamatan. Kita ya nanti kerjasamanya dengan PDAM. Kita kan mempunyainya tangki di sini punya 3 yang di BPBD. Tapi kalau itu pun dirasa kurang, kita akan minta bantuan ke instansi terkait seperti PDAM. Ataupun pihak-pihak lain yang memiliki tangki untuk kita buat operasional di lapangan. Gitu. Kusatun Anissa, Radio Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Tuban kita menuju ke Suara Lumajang, ada Bobi Wijayanto membawa kabar Bupati ajak pemuda Tengger maksimalkan potensi. Thoriqul Haq Bupati Lumajang ajak pemuda Tengger untuk memaksimalkan potensi Ranupani. Hal itu disampaikannya saat berdiskusi dengan pemuda desa Ranupani Minggu malam kemarin. Dalam kesempatan itu, Bupati menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menggarap Ranupani menjadi destinasi wisata unggulan. Ia menerangkan berbagai spot menarik di sekitar Ranupani dan Ranu Regulo akan dibangun dalam waktu dekat untuk semakin menambah daya tarik wisatawan. Bupati juga menjelaskan bahwa Pemkab Lumajang saat ini tengah fokus mengembangkan Ranupani sebagai gerbang pariwisata Lumajang. Ranupani dipilih karena menyajikan wisata alam eksotis yang menjadi primadona wisatawan lokal maupun mancanegara. Bupati mengungkapkan pembangunan pariwisata di Ranupani akan lebih optimal apabila masyarakat sekitar, terutama para pemudanya, menjadi motor penggerak sektor pariwisata Ranupani. Serta pemuda Tengger Desa Ranupani diharapkan mampu menangkap segala peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita menuju ke Suara Gresik, ada Mahruzar Iskandar membawa kabar sanksi protokol kesehatan mulai diterapkan di Kabupaten Gresik. Senin, 14 September 2020, bertempat di depan gerbang masuk kantor Bupati Gresik, telah dilaksanakan sidang tindak pidana ringan bagi warga yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Trantibun di Jawa Timur, proses penegakan perda dilakukan oleh PPNS Satpol PP didampingi anggota Polres selaku Korwas PPNS. Pertanggal 14 September juga telah diefektifkan sanksi protokol kesehatan oleh pihak Satpol PP Jawa Timur yang menyasar pada perorangan maupun badan usaha. Sanksi berupa lisan, tulis, hingga denda administratif hingga penjemputan izin usaha. Bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda mulai Rp500.000 sampai Rp25 juta. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Dari Mahardika Kota Blitar ada Afik Rahardian membawa kabar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro gandeng Shopee dan Alfamart untuk dipasarkan produk lokal Kota Blitar. Untuk meningkatkan dan memperluas pasar penjualan produk lokal daerah Kota Blitar, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar terus memperluas jaringan dan kerjasama dengan beberapa pasar modern. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Didik Yunariadi, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi Kota Blitar, Sabtu 12 September 2020. Kepada tim redaksi Mahardika, Didik mengatakan pihaknya telah menggandeng Shopee untuk melakukan pelatihan. Pelatihan yang dilakukan mulai dari marketing dan pembuatan toko online. Didik menginginkan agar ke depan produk lokal daerah Kota Blitar tidak hanya dipasarkan di pasar tradisional saja, namun juga dipasarkan melalui media online. Dengan begitu, produk lokal Kota Blitar juga diminati pembeli dari seluruh kalangan. Selain Shopee, saat ini Dinas Koperasi berencana untuk menggandeng Alfamart untuk memasarkan produk lokal Kota Blitar. Didik menyebut saat ini pihaknya masih menyiapkan berbagai kebutuhan untuk menjalin kerjasama dengan Alfamart. Terlebih, Didik mengaku produk lokal Blitar tidak kalah saing dengan produk-produk lainnya. Kita juga kerjasama dengan Shopee. Seluruh teman-teman yang ada di kelurahan itu ada perwakilannya yang kita dilatih. Jadi akhirnya mereka sudah punya toko-toko sendiri di dalam Shopee. Mereka juga dari Alfamart masih dalam proses kontraknya. Sebelumnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar telah melakukan berbagai pelatihan kepada pengusaha mikro Kota Blitar. Salah satunya pelatihan pembuatan kemasan produk yang dilakukan di Balai Kecamatan Kepanjen Kidul 10 September lalu. Afik Rahardian, Mahardika FM. Berikutnya ada Akbar Wiana dari Blambangan, Banyuwangi membawa kabar sejumlah masyarakat tak bermasker kena razia dan disidang di tempat.
Tim gabungan dari unsur pemerintahan, kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Banyuwangi melakukan operasi bagi masyarakat yang melanggar Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19. Sejumlah masyarakat yang kedapatan melanggar seperti tidak menggunakan masker langsung disidang di tempat oleh petugas Pengadilan Negeri Banyuwangi di depan Masjid Baitur Rahman Banyuwangi Senin 14 September 2020. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengatakan kegiatan ini untuk mendorong masyarakat disiplin memakai masker. Dia juga berpesan kepada pelaku usaha seperti restoran untuk menerapkan protokol kesehatan, terlebih saat ini Banyuwangi merupakan zona merah. Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Arman Asmara Syarifuddin mengatakan peraturan gubernur ini juga merujuk dari instruksi Presiden nomor 6 terkait penerapan protokol kesehatan dan wajib bermasker. Pihaknya mengatakan sejauh ini jajarannya bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah bersama-sama mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan, pemberian masker sampai sanksi terhadap pelanggar. Sehingga saat ini pihaknya melakukan penindakan tegas bagi warga yang tetap membandel tidak menerapkan protokol kesehatan. Dia berharap ke depan masyarakat lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan. Akbar Wiyana melaporkan. Dan yang terakhir, ada Ben Chandra dari Suara Madiun, permainan ular tangga, edukasi anak terkait protokol kesehatan di Kota Madiun. Berbagai inovasi edukasi tentang protokol kesehatan bermunculan di kalangan masyarakat saat ini. Seperti yang terlihat di Kampung Tangguh Semeru, Kelurahan Kejuron, Kota Madiun. Permainan ular tangga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kepada anak tentang tata tertib protokol kesehatan. Media permainan ular tangga dibuat dalam ukuran besar. Di dalamnya memuat beragam informasi terkait hal-hal yang boleh dan tidak boleh saat terjadi pandemi COVID-19. Juga terdapat reward and punishment terhadap aturan yang dipatuhi dan dilanggar. Permainan ular tangga cukup menarik perhatian anak-anak di sekitar lokasi Kampung Tangguh Semeru Kejuron. Tidak hanya mengedukasi, permainan itu juga melatih gerak motorik anak. Sebab dalam permainan tersebut, anak-anak akan lebih aktif dan komunikatif. Lebih lanjut, Yusuf menambahkan, anak-anak pemain ular tangga juga wajib mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak, serta sebelum dan sesudah bermain juga wajib mencuci tangan dengan air mengalir. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2020. Saya Henti Rudiana pamit undur. Ketemu lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.